Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi kita bertemu dalam sesi singkat ini. Kali ini kita akan membahas tentang kenapa kita sering lupa bersyukur. Ada apa manusia ini? Kenapa mereka kok sering lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku itu yang bersyukur. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna rabbaka ladu fadlin 'alan nas walakin aktsaruhum la yashkurun. Dan sesungguhnya Tuhanmu memiliki karunia yang sangat banyak terhadap umat manusia ini, tetapi kebanyakan dari mereka tidak bersyukur. Sudah dari dulu Allah Subhanahu wa taala mengatakan fakta yang miris dari umat manusia ini. Nikmat Allah banyak, tetapi mereka tidak bersyukur. Kan yang paling parah di zaman ini, yang paling marak, gerakan orang-orang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka tidak mampu menciptakan langit dan bumi, tapi mereka sok tahu tentang langit dan bumi. Mengatakan bukan Allah yang menciptakan, tidak perlu mencipta, dan bla bla bla, dan segala macam karangan-karangan mereka. Ini bentuk yang jelas ketidaksyukuran manusia. Maka di sini saya akan berbagi dengan antum sekalian dua hal agar menyadarkan kita, membangunkan kita dari ketidakbersyukuran ini. Yang pertama, kita harus ingat tujuan. Kita ini di dunia memiliki misi, bukan lahir dalam siklus biologi, lahir mati, bukan seperti itu. Kita punya tujuan yang jelas saat kita hadir di muka bumi ini. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kalau kita tahu esensinya, keberadaan kita di sini, kita tahu kita harus bersyukur. Masalahnya manusia, dan masih banyak ratusan juta, mungkin miliaran manusia yang tidak sadar konsep yang simpel ini, yang sudah bisa dinikmati oleh kaum muslimin di mana saja. Bahwasanya mereka, apapun profesinya, apapun background pendidikannya, apapun tingkat ekonominya, apapun rasnya, dia tahu dia di bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tips yang kedua agar kita bangkit dari ketidakbersyukuran ini, kita harus mengingat, janganlah dunia ini melenakan kita. Janganlah hal-hal yang merupakan unsur support agar kita mau beribadah malah dijadikan yang utama. Allah menjadikan di muka bumi ini berbagai macam makanan, berbagai macam bentuk harta, itu agar manusia beribadah. Jangan dibalik, lupa ibadahnya, terlalu fokus sama instrumennya. Kita di bumi ini, para jamaah dirahmati Allah, untuk menyembah Allah. Jadi jadikan segala sesuatu yang mengitai hidup kita, profesi, kerjaan, keluarga, anak, cita-cita, semuanya itu harus diakomodasikan untuk akhirat. Jangan dibalik. Semua itu menjadikan kita jauh dari akhirat. Ini konsep yang salah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apakah kalian ridho, rela dengan kehidupan dunia meninggalkan akhirat? Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Perbendaharaan dunia ini kalau dibandingkan kenikmatan di akhirat, itu sangatlah sedikit. Maka yang kita lihat mewah, sudah membuat kita terlena. Jangan lupa, akhirat itu lebih baik. Moga-moga yang sedikit bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.